Rintuah Damani dan kawan-kawan dibuka dan terbuka untuk umum. Membuka SDB kemudian tanpa memberitahukan dan tidak memberikan kepada kami yang mana di dalamnya itu adalah ada surat-surat kepegawaian dari orang tua dan surat-surat kepegawaian saya, ijazah satu keluarga, orang tua dan kakak-kakak dan termasuk saya, kemudian surat-surat tanah, ya, yang sampai dengan saat ini saya pribadi tidak diberikan. Sementara itu semuanya harta waris termasuk uang yang disebutkan. Saya mohon yang mulia, dalam sejak pertama dilakukan penggeledahan, saya pun tidak diberikan surat berita acara penggeledahan dan penyitaan yang diberikan. Ya. Oleh karena itu, maka saya sempat secara pribadi mengajukan untuk menguji ini di dalam pra-peradilan, di mana pada saat tanggal 13 hari sidang pertama, 13 September, itulah kemudian dilimpahkan P21. Dan mohon keadilan yang mulia bahwa di situ ada harta waris Bapak penuntut umum, mungkin disampaikan, yang sampai saat ini tidak dikembalikan barang-barang tersebut. Berita penyitaan penyegelannya pun tidak diberikan kepada saya maupun keluarga. Ya. Demikianlah yang disebutkan di dakwaan kumulatif. SDB itu adalah murni semuanya adalah harta waris dan sisanya tidak diberikan kepada kami. Surat-surat tanah, ijazah, perhiasan orang tua. Demikian yang mulia. Waris yang belum dibagi waris yang mulia. Ya, nanti sama dengan dua rekan Pak Rintuah dan Pak Damanik ya, dibuktikan dan kami juga nanti tentunya akan mempertimbangkan apa yang sudah saudara sampaikan. Begitu ya. Jadi intinya khusus untuk penasihat hukum saudara Heru akan mengajukan keberatan. Untuk itu sidang kita tunda. Saksi mungkin nanti kita bicarakan dengan tim saksi, karena ada yang nanti pemeriksaan pada pokok perkara, pemeriksaan saksi, kemudian yang atas nama siapa, lihat kamera apa ini Mbak, yang satu lagi kan mengajukan eksepsi ya, tadi kan saya dengar. Oke. Kalau untuk misalnya sama salah satunya dan kira bakal diundang juga nggak bisa Ibu Isa Ya nantilah kita telah kemudian ya dengan tim ya Menkum nanti. Pada Manik, mungkin pada Manik tadi kan menyampaikan keberatan ya pada Manik. Jadi sebenarnya Nanti saya kemukakan di persidangan. Oke? Izin Bapak, rompinya Bapak. Ya, oke. Izin Bapak. tapi apakah pada Manik ada kontak sama Pak Nanti saya kemukakan di persidangan Mas. Ya. Bapak. Penanggalan pada sudah Enggak kenapa Jarok? Oke. kuasa hukum dari Pak Erintua dan Pak Mangapul, khusus untuk Pak Erintua dan Pak Mangapul, prinsipnya begini, ya di momen Natal ini kami ingin menyampaikan bahwa tidak ada keadilan tanpa pengampunan. Jadi kami ingin menyampaikan prinsip-prinsipnya apa yang disampaikan dakwaan oleh penuntut umum. Kami tidak mengajukan keberatan karena kami akan membuktikan pada pokok perkara. Gitu. Kami ingin sampaikan bahwa kunci dari perkara ini sebenarnya ada pada Pak Mangapul dan Pak Erintua nantinya pada pembuktian. Sehingga kami akan buktikan itu pada persidangan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sampaikan bahwa selama ini banyak isu-isu yang beredar, berita-berita yang beredar yang menyebutkan begitu besar uang yang beredar dalam persidangan ini. Dan sudah teman-teman rekan-rekan media dengar bahwa uang yang beredar itu tidak sebanyak yang diisukan selama ini. Sehingga itu bisa menjadi penetralisir dari pemberitaan. Berikutnya, kemudian kembali kepada perkara Ronald Tanur. Ya, kembali kepada perkara Ronald Tanur karena ini adalah hakim majelis dari Ronald Tanur. Perlu teman-teman ketahui bahwa di kasasi Ronald Tanur telah dihukum. Tetapi yang menjadi catatan adalah ada satu hakim agung yang dissenting opinion. Dissenting opinion yang menguatkan, itu ketua majelis hakim yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Artinya bahwa ketiga hakim ini memang sudah mempertimbangkan dengan baik perkara Ronald Tanur sehingga diputus bebas pada waktu itu.
yang kemudian ada salah satu hakim juga menguatkan putusan tersebut. Secara hukum, kita menilai secara hukum, tidak coba kita lupakan dulu mengenai perkara tipikor, tapi secara hukum bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim itu sudah benar dan tepat menurut salah satu hakim agung Mahkamah Agung yang kita juga tentu beliau punya kapasitas untuk menjelaskan mengenai pertimbangan hukumnya. Begitu, sehingga majelis hakim ini secara tidak langsung memang sudah mempertimbangkan dengan baik. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana waktu pembuktian perkara sidang Ronald Tanur? Apakah jaksa benar-benar membuktikan nggak perkara ini? Itu pertanyaannya, sehingga itu menjadi pertanyaan buat kami, apakah, kan kita melihat ini video-video di TikTok, ya, dan itu tidak dimunculkan dalam persidangan. Nah, itu yang membuat kemudian putusan Pengadilan Negeri Surabaya memutus bebas Ronald Tanur, meskipun pada hari ini Ronald Tanur dihukum. Nah, kemudian berikutnya, bahwa tadi yang disampaikan mengenai dakwaan kedua, yakni tentang gratifikasi, dan jumlahnya hanya ratusan juta. Ya, ini menjadi pengingat bagi kita penegak hukum loh. Kalau di rumah kita ada 200 juta uang, padahal kita sudah bekerja puluhan tahun, apakah perlu kita laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi? Kan tidak perlu. Masa, terutama kepada Pak Erintua yang sudah puluhan tahun bekerja, tentu memiliki uang kalau hanya 300 atau 400 juta. Dan hal tersebut tidak perlu sebenarnya dilaporkan kepada KPK. Nah, kami concernnya di sana. Mengenai hal-hal yang lain, kami akan jelaskan semua pada fakta persidangan dan pokok perkara nanti, sehingga kami tidak mengajukan eksepsi. Itu kalau dari kami sebagai kuasa hukum dari Pak Erintua dan Pak Mangapul. Demikian teman-teman.